iman saya sempat tergoncangkan, sempat ateis atau gimana ya, agnostik atau apa. Jadi mana yang benar gitu kan? Itu udah lama. Akhirnya kan saya belajar aja, baca-baca gitu. Terus saya itu lihat misalnya, tapi jangan dipotong boleh nggak? Saya ngomong dulu. Halo. Ya silakan Bang. Misalnya itu di dalam kisah-kisah dalam Taurat gitu ya, nama-namanya itu sama, tapi sudah sama itu sebelum ada Al-Quran gitu kan. Tapi kenapa kemudian ketika masuk Quran itu berubah? Ya misalnya gini, dalam Taurat Yahudi, Tauratnya orang Kristen, dan Tauratnya orang Samaria itu kan ada perbedaan tapi sedikit ya. Perbedaan persamaannya itu lebih besar, jadi perbedaan itu jadi nggak begitu berarti kalau dibandingkan persamaannya. Misalnya ya, waktu Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya itu kan di Taurat Yahudi, Samaria, dan Kristen udah tertulis 20 sikal perak. Kemudian di dalam Quran ditulis Yusuf dijual beberapa dirham. Nah itu kok bisa berubah? Padahal kan sudah ada tertulis 20 sikal perak. Dan ada tradisi Taurat lisan itu sudah turun-temurun ya. Itu kan tradisi ceritanya orang Yahudi. Kenapa kok dalam Quran bisa berubah sedangkan dirham itu belum ada zaman Yusuf, adanya baru ribuan tahun kemudian. Nah, kemudian ada lagi dalam Taurat Yahudi, Samaria, dan Kristen udah menulis tuh waktu Musa diselamatkan dari sungai Nil, itu yang menyelamatkan itu adalah putrinya Fir'aun. Ketika Taurat menulis begitu. Kemudian di dalam Quran menulis yang menyelamatkan itu istrinya Fir'aun gitu. Sumbernya dari mana gitu. Kemudian pokoknya banyak sekali. Ya misalnya ayah Abraham namanya Terah. Kemudian di Quran Azar. Padahal kan kalau dari Pak Bambang Nursena gitu, bukti-bukti penggalian arkeologi kota Ur-Kasdim itu tempat Abraham berasal itu ada di Irak itu kan. Ada bukti-bukti nama-nama orang seperti Terah, Nahor gitu. Bapaknya Ibrahim gitu. Terus banyak sih. Kemudian Allahnya orang Abraham, Allahnya orang Yahudi itu kan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu kan roh bukan zat. Ketika di dalam Quran kenapa zat gitu? Allahnya orang Yahudi itu bukan zat. Oke, dah ya. Masih banyak sih. Oke, ya kalau mau di Anda mau menyampaikan itu satu Bible dibaca ya, mungkin sampai nanti malam jam 12 tidak usai berakhir. Nah, Sedikit gitu. saja. Ya itu kenapa gitu loh. Itu apa ya, sempat angka-angka nama-namanya sama seperti angka-angka misalnya 40 tahun gitu sama tapi penjelasannya berbeda gitu loh. Oke, ya dah. Ya, saya jawab ya. Izin Akhi Pandi ya. Oh, kalau ini demen saya. Begini, brother. Al-Quran itu datang ya untuk mengkoreksi bahwasanya orang-orang terdahulu yang Allah sandarkan kitab melalui para nabi terdahulu, mereka telah mengubah-ubah ayat Allah itu dari tempatnya. Sehingga Al-Quran datang memberikan informasi tentang bagaimana kecurangan ataupun kejahilan orang-orang terdahulu. Yang dimana Al-Quran berkata, sesungguhnya mereka orang-orang terdahulu yang diberikan kitab, mereka telah mencabut ayat-ayat Allah itu dari tempatnya. Ya, dan mereka memutar-mutarkan lidahnya dan senang dengan kabar bohong. Lalu itu pun dikonfirmasi oleh kitab Anda sendiri yang dimana di dalam Bible itu ya dengan jelas di sana dikatakan di dalam Yeremia 88 dengan jelas dikatakan di sana, mengapa kamu berani berkata kami bijaksana dan mempunyai Taurat Tuhan? Bukankah tinta pena palsu penyurat itu telah menjadikan Taurat Tuhan itu menjadi bohong? Dan di dalam Mazmur juga dengan jelas, di Yesaya juga dengan jelas bahwasanya kitab Musa telah dirubah-rubah. Mereka telah menduduki kursi Musa. Nah, kalau dikata berubah, maka mari kita cross check mana yang lebih valid
tentang informasi itu ya melalui kedua isi kitab ini, yang dimana Bible mengatakan Fir'aun itu tenggelam oleh air untuk selama-lamanya alias hilang. Itu yang pertama. Lalu datang Al-Quran memberikan bantahan, yang dimana Al-Quran berkata, sesungguhnya jasad Fir'aun kami selamatkan agar menjadi tanda pengingat bagi orang-orang sesudahnya. Nah, ternyata dengan nampak oleh mata kita hari ini, ilmuwan dari Perancis ya mengatakan bahwasanya apa yang dijumpai, yang diteliti tentang bagaimana mumi Firaun itu benar adanya. Dia adalah Firaun yang mengejar Musa karena ada tanda-tanda garam di dalam tubuhnya. Lalu ketika Bible mengatakan bahwasanya semut itu ya, di dalam Amsal dikatakan bahwa semut itu bekerja atas kemauannya sendiri. Semut tidak mempunyai raja dan semut tidak mempunyai pemimpin. Lalu datang Al-Quran memberikan bantahan. Sesungguhnya semut itu bekerja atas perintah raja. Amin. Amin. Utang, diam dulu kau si Utang. Nah, semut itu bekerja atas perintah rajanya. Nah, ternyata para Amin. ilmu. Amin. Ya, lanjut Aki Musa, mohon maaf ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Silakan Aki Musa. Nah, jadi ketika para ilmuwan meneliti, oh ternyata semut itu ada rajanya, bekerja atas kemauan rajanya, atas perintah rajanya. Lalu ketika Bible mengatakan bahwasanya langit itu bertiang, ternyata Al-Quran juga datang memberikan bantahan. Sesungguhnya langit tidaklah bertiang. Nah, ternyata memang langit tidaklah bertiang. Lalu ketika Bible mengatakan bahwasanya matahari dan bulan itu pernah berhenti sehingga pernah ada hari yang hilang. Ya, pernah berhenti di lembah apa namanya itu, lupa apa nama lembahnya, tapi yang jelas berhenti dan ada waktu yang hilang. Ternyata para ilmuwan mencari dan meneliti ya bahwasanya informasi yang terdapat di dalam Bible tidak pernah itu terjadi, yang namanya matahari dan bulan itu pernah berhenti, tidak pernah ya. Lalu ketika Bible mengatakan ular makan debu, ya, ular makan debu. Ketika diteliti oleh para ilmuwan, ternyata tidak ada sedikit pun indikasi bahwasanya dahulu ular itu memakan debu, itu tidak ada. Maka Al-Quran itu datang belakangan itu untuk memberikan bantahan tentang apa-apa yang telah didustakan di dalam kitab terdahulu, yang dimana kitab dahulu sudah diubah-ubah oleh tangan manusia dengan rekayasa otak manusia melalui tangan-tangan jahil manusia. Disitulah Allah memberikan bantahan. Silakan Bang. Ya, itu. Namanya kalau boleh tahu supaya saya bisa panggil namanya Bang. Namanya Murtad. Siapa? Murtad dari kecil. Siapa? Panggil Murtad aja, panggil Murtad. Nah, Jangan Bang, saya enggak mau, saya mau panggil nama Bang. Murtad itu Anthony. Pribadi saya kasih tahu dulu ya sedikit, brother. Kata murtad itu dalam bahasa Arab orang yang menghinakan diri. Itu artinya. Oh, nggak apa-apa, Aki. Lanjut. Ya. Memang menghinakan diri dia. Oke, saya kasih kesempatan, silakan Bang Hina. Ya, kalau menurut saya sih itu cuma pembelaan, jawaban yang menurut saya bukan jawabannya. Soalnya itu karena memang perbedaan ketika kisah-kisah Taurat Musa itu ketika di dalam Quran itu berubah semuanya, makanya dia Islam membela diri dengan mengatakan itu telah dirubah-rubah. Sedangkan kalau ditanya yang dirubah yang mana, yang Taurat yang belum dirubah yang mana, nggak bisa menunjukkan. Terus kemudian ditanya ketika Injil Isa kecil dikasih Injil Allah SWT dalam bentuk sebuah buku itu, ditanya nggak bisa menunjukkan. Seluruh bumi itu diaduk-aduk sampai akar, sampai dalam-dalamnya juga nggak bakalan ketemu Injil yang diberikan Allah SWT.
Oke, brother. ketika Saya rasa tidak usah panjang-panjang karena yang oh ada ya udah kalau yang Bapak tadi panjang saya sedikit ya udah aku keluar iya, aja. karena bunda, apa yang Anda sampaikan itu saya sudah ada di otak saya. Ya, saya berdebat dengan orang Kristen dimulai dari tahun 2006. Ya, semenjak saya masuk Islam, saya menjadi seorang Muslim, mulailah saya berdebat oleh karena saya terpancing perkataan-perkataan Saifuddin Ibrahim. Makanya Saifuddin Ibrahim itu dengan saya ketakutan. Nah, brother, bagaimana kok diacak-acak? Bukankah tadi sudah saya sampaikan di awal bahwasanya Al-Quran itu datang untuk memberikan bantahan bahwasanya orang-orang terdahulu yang diberikan kitab telah mencabut ayat-ayat Allah itu dari tempatnya. Nah, Al-Quran datang untuk meluruskan bahwasanya bukanlah seperti itu istilah kata bahasa pasarannya. Bukanlah seperti itu informasinya. Semua itu salah karena sudah diubah-ubah. Itu loh. Bukan Islam membela diri, bukan. Tapi Islam memberikan bantahan segala sesuatu yang pernah dibengkokkan, pernah diselewengkan oleh orang-orang terdahulu. Maka Al-Quran memberi informasi, ya. Celakalah bagi orang-orang yang menuliskan Alkitab itu dengan tangan-tangan mereka sendiri, ya kan, dan mengatakan ini datang dari sisi Tuhan. Kenapa? Semua beruntun. Kalau Anda mempunyai nalar dari apa yang saya sampaikan tadi, Anda akan paham. Kok tiba-tiba Anda mengatakan, wah pembela Al-Quran ini coba diubah tidak bisa membuktikan. Bukankah di dalam Kristen juga ada kitab Barnabas yang hari ini kalian apokrifkan, tidak diakui. Sebab apa? Kitab Barnabas itu mendekati Al-Quran di dalam kalimat-kalimatnya, kalimat-kalimat yang ada di dalamnya. Itu kitab Barnabas, belum kitab-kitab yang lain. Dan mereka sembunyikan kitab-kitab yang dianggap apokrif, mereka sembunyikan oleh bapak-bapak gereja dan dimasukkan ke dalam guci-guci dan disembunyikan di dalam gua. Nah, bahkan Vatikan hari ini pun menyimpannya sebagiannya, namun mereka mencoba menyembunyikannya. Makalah dari itu Allah berkata di dalam Al-Quran, mereka menyembunyikan sebagiannya dan mereka juga menampakkan sebagiannya. Jadi ada kezaliman-kezaliman demi kezaliman yang ada. Masa iya sih Allah meraung-raung? Kenapa itu tidak Anda bahas tadi? Allah meraung-raung seperti hendak perempuan melahirkan, ya. Lalu Allah main petak umpet dengan Adam. Di mana letak maha taunya? Anda mengatakan bahwasanya Allah itu roh, bukan zat. Namun bagaimana ketika Allah di dalam Taman Eden, ya, di Taman Eden ketika sore angin sepoi-sepoi, maka maka Allah berjalan-jalan di taman, terdengarlah suara langkah kakinya oleh Adam. Jikalau roh, kenapa dia terdengar suara langkah kakinya? Casper saja yang di kartun itu tidak ada suaranya. Lah ini Tuhan. Ada nampak terdengar suaranya. Nah, disinilah Gabriel. Maka sesungguhnya Allah itu maha besar. Tidak ciptaannya tidaklah lebih besar dari yang menciptakan. Jikalau Allah itu ada di dalam taman, maka di mana letak kebesarannya? Sementara taman itu lebih besar daripada Allah karena Allah ada di dalam taman. Itu seharusnya orang yang mempunyai akal sehat, akal waras, maka tidak akan mungkin percaya dengan hal itu, ya. Masa iya Tuhan melayang-layang di atas permukaan air macam Casper? Kan tidak mungkin seperti itu. Lalu Allah dengan kasih sayangnya, sesungguhnya Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Datang Bible dengan mengkuduskan orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Israel, bangsa Israel, lalu menyarankan, memerintahkan makanan-makanan yang sudah kedaluarsa tidak layak makan, yang sudah beracun untuk diberikan kepada bangsa asing, untuk dijual kepada bangsa asing. Kan di mana letak kasih sayangnya? Nah, jikalaulah ketika ia menjelma menjadi manusia, kenapa dia mengambil rupa orang barat?
Ya, sementara Allah menciptakan manusia itu berbagai bentuk rupa, berbagai bentuk warna kulit. Kenapa tuh Yesus itu tidak berkulit belang-belang kayak menyesuaikan dengan ciptaannya yang ada berwarna kulit hitam, sawo matang, putih, ya. Terus coklat. Kenapa Yesus mengambil rupa wajah tampan, gondrong? Lalu bagaimana dengan orang-orang Afrika? Mohon maaf, orang-orang Kenya yang mereka berbibir tebal, tidaklah tampan, ya. Lalu bagaimana letak keadilan Tuhan jika Tuhan mesti serupa dengan makhluk? Maka akan cemburu, ya, makhluk yang diciptakan itu. Itu bukan Tuhan kami. Masa iya Tuhannya ganteng, aku diciptakannya buruk seperti ini, sementara bangsa lain ganteng-ganteng, cantik-cantik, putih-putih, aku hitam. Izin Aki Musa, saya potong dulu, saya mau sapa dulu Bang Marcel ini, selamat bergabung. Kristen Bang, kalau Kristen silakan langsung ditanggapi Bang. Oke. Bentar. Alamak. Bang Marcel open cam kalau bisa ya, open cam. Ya teman-teman jangan lupa tap-tap layar ya di bawah ya, biar komal kita kuat. Bang, di sini saya mau saya aslinya Islam. Saya murtad pas kelas 2 SMP. Saya nggak bilang ke ibu saya, orang tua masih Islam semuanya. Saya Katolik sendiri di rumah. Saya murtad gara-gara membaca surat An-Nahl ayat 51 dan saya pernah dimimpiin oleh Yesus Kristus. Gitu Bang. Gimana tanggapannya? Oke. Segitu saja. Silakan Aki Musa. Ini ada lagi murtad ini. Kok banyak kali murtad mengaku murtad ini. Silakan Hari Aki ini Musa. banyak sekali kedatangan murtad, ya. Padahal orang-orang ini Ulang-ulang, Aki Musa izin, apa definisi murtad tadi Aki Musa? orang yang menghinakan diri. Orang yang menghinakan diri, Masya Allah. Keren. Bang Marcel selamat, saya panggil Bang Hina saja. Silakan lanjut Aki Musa. Ya. Nah, itu makanya dengan bangganya mereka berkata, "Oh, aku murtadin." Padahal arti dari kalimat murtadin itu adalah orang yang menghinakan diri. Nah, lucu memang kawan-kawan Kristen ini. Kalaulah Yesus itu dapat datang ke dalam mimpi, lalu orang murtad. Nah, sekarang kalau saya tunjukkan wajah Yesus yang sebanyak 186 rupa itu, apakah Anda dapat menunjukkan salah satu dari foto-foto atau gambar-gambar itu yang pernah dilukiskan oleh para seniman itu? Bisa Anda tunjuk salah satu yang mana bentuk rupa Yesus kala itu yang ada di gambar itu? Bisa seperti itu? Bisa. Mana murtadinnya tadi? Nggak ada Bang, sudah turun tadi, sudah kabur. Ini lagi Marcel yang mengaku murtadin. Silakan ditunjukkan foto Jesus yang mendatangi dia, Aki Musa. Siapa yang mau dibantu sama alumni? Alumni bisa bantu, tunjukkan foto Jesus. Siapa yang bisa bantu? Aduh, mau Ya, alumni. Tapi nggak tega nih, gimana? Ini anak nakal lama-lama si alumni nih. Tunjukin lah. Ya teman-teman, mohon maaf ya karena di komal saya hari ini banyak pelawak. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya yang dibawa. Jangan lupa di tap-tap layar biar komal kita kuat. Ini si Hanzo naik lagi, ini calon pelawak lagi nih ya, Hanzo, Mr. Hans. Pak Pendeta Jerry Bulolo, selamat bergabung. Silakan Pak Pendeta Jerry Bulolo. Ini kawan saya ini dari Sulawesi Utara, Pendeta Jerry Bulolo. Waalaikumsalam yang baru bergabung. Loh, bukan ini yang foto banyak itu loh. Ini Yesus pas lagi sholat. Iya, foto banyak. Yang banyak itu gambarnya, yang mana dia harus pilih gitu. Itu Yesus pada saat sholat itu meminta kepada Bapa supaya ditolong, jangan disalib gitu loh.
Ayo teman-teman, tap-tap layar yuk. Bisa yuk. 50k bisa yuk. Bantu support ya. Biar Komal kita kuat. Layarnya di tap-tap teman-teman. Yang baru bergabung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Coba yang mana? Yang mana? Ketemu yang mana nih? Mana coba? Nah, ini dia. Silakan Bang Marcel. Tapi sebelumnya saya sapa dulu Ustadz Ardiansa, sarjana S4 Universitas Jebolan Universitas Vatikan. Selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Fandi, Masya Allah. Ustazah, oh, wah, orang ini wah. Silakan. Lanjut, silakan lanjut. Assalamualaikum Ustazah Musa. Ustazah, kok Ustazah? Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang alumni. Lanjut. Lanjut. Ya silakan Aki Musa. Ini sudah ditunjukkan gambarnya Aki Musa. Silakan narasi Aki Musa. Silakan Anda yang mengaku pernah bermimpi jumpa dengan Yesus. Ini belum seberapa loh. Wajah Yesus itu ada 186 kalau tidak salah saya itu. Nah, jadi yang mana di antara dari sekian sedikit ini banyak dari sekian sedikit dari yang banyak ini, yang mana wajahnya? Apakah ada yang menyerupai? Nah, ini yang jelas. Coba perlihatkan. Awas korek. Jauh-jauh korek. Koreknya jauh-jauh, rokoknya jauh-jauh. Ya. Nantilah main ke Jakarta, ke rumahmu mengacau. Silakan. Bro Marcel. Silakan tunjukkan yang mana yang asli, coba. Buka mute-nya alumni. Bukan yang itu, bukan. Yang mana? Yang tadi. Yang mana? Bukan. Nah, pasti milih yang ganteng. Enggak. Pasti milih yang paling Rambutnya- ganteng. Ini. Rambutnya gondrong. Kok ikut Aku masih juga dia? ingat loh. Astagfirullah. Yang mana? Rambutnya gondrong, pakai jubah Yang mana ini? putih. La ilaha illallah. Mati maja. Coba perbesar. Bisa diperbesar nggak? Iya, perbesar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dipilih. Ini. Ini. Bukan. Yang 10. Jangan. Oke. Ya. Oh ini. Waduh, itu orang Meksiko itu, brother. Kolombia. Dipilih. 5.000. Nah, inilah makanya kalau Tuhan serupa dengan makhluk, orang Kristen akan berkata jika kita tunjukkan bahwa kenapa kok orang Israel itu kan hidungnya beda, hidung orang khas bangsa Israel itu hidungnya itu mempunyai khas tersendiri. Nampak kalau dia orang Israel itu nampak. Nah, kaum yang paling ganteng itu adalah orang-orang Arab. Nah, kenapa kok tidak memilih seperti orang Arab saja yang jelas gantengnya, bersihnya, ya? Kok dia harus jelek? Nanti orang Kristen akan berkata, bukankah Tuhan kami, Tuhan Kristen ini rendah hati, makanya dia memilih wajah yang paling jelek, katanya. Itu pasti dia ngomong begitu, dia blunder pada akhirnya. Brother, di tempat saya tinggal ini, pernah ada seorang perempuan janda. Demi Allah, pernah saya hadirkan di Komal. Waktu itu ada Ustadz Sugi, ada Hizuma, gitu ya. Seorang perempuan ini janda. Beliau sangat susah kala itu. Hendak dinikahi oleh orang Kristen, lalu dijanjikan segala kemewahannya. Lalu ketika malam hari beliau sholat malam, bertahajud, istikharah, meminta kepada Allah, meminta petunjuk. Apakah ini jalan yang mesti ditempuh ataukah bagaimana? Lalu ternyata datanglah seorang pemuda yang sangat tampan rupawan, namun wajahnya dengan jelas nampak, namun tidak dapat dibayangkan. Tapi orangnya sangat tampan, rambutnya ikal-ikal, sebagaimana saya pernah membaca hadis itu, saya cocokkan ternyata apa yang beliau sampaikan itu mirip seperti yang di dalam hadis Nabi sampaikan. Nah, apa kata beliau?
siapakah kamu? Katanya, siapakah kamu? Aku adalah hamba Allah. Akulah Isa Al-Masih, putra Maryam. Lalu mengapa engkau hendak engkau hendak menikah dengan orang-orang yang menuhankanku? Ini. Nah, terus marilah ku bawa kamu untuk berjalan sekejap. Lalu serasa dibawa jauh jalan, dihadapkan kepada makam. Lalu perempuan ini bertanya, tetangga saya ini bertanya, makam siapa itu? Itu adalah makam ibuku. Hendaklah kamu seperti ibuku, yang dimana ibuku hidup penuh dengan ujian. Cukuplah engkau bersabar sebagaimana ibuku bersabar. Nah, lalu setelah itu paginya dia putuskan tidak jadi menikah dengan orang Kristen itu, yang pada akhirnya seminggu kemudian Allah datangkan rizki dari pintu-pintu yang dia tidak sadari. Dia mendapatkan pesanan cateringan, dia mendapatkan pesanan sarang walet. Sarangnya, bukan sarang walet yang gedung itu, bukan, tapi sarangnya itu. Nah, jadi sekarang jadi orang kaya raya dan dia tidak menikah dengan orang Kristen. Jadi jangan karena mimpi, karena orang yang datang ke dalam mimpi boleh jadi dia sering komunikasi dengan orang-orang Kristen, cerita-cerita begono begini ya, punya kawan-kawan Kristen, lalu atau sering main ke rumahnya orang Kristen, yang dimana orang Kristen itu setiap rumah mereka menggantung salib, memajang gambar-gambar ya, gambar-gambar Yesus, sehingga kalian terinspirasi, sehingga kalian terbawa halusinasi karena setiap kali datang memandangi akhirnya terbawa mimpi. Nah, itu. Jadi syaitan itu menyesatkan dari segala macam cara, sebagaimana Anda pernah dinampakkan dalam mimpi wajah yang tidak jelas itu. Kalau yang foto Anda tunjukkan ini tadi wajahnya orang Kolombia atau Meksiko. Kolombia nampaknya. Nah, masa iya sih ada Tuhan? Tuhannya yang kalian sembah orang Israel, tapi wajahnya orang Kolombia, kan tidak masuk akal. Saya rasa itu. Silakan Akhi Ardiansyah tambahi. Nah, kalau Tes monitor, kenapa ndak ada yang ngomong? Silakan, Bang Marcel atau Bang Ardiansyah, silakan. Bang Marcel monitor. Alamak. Hello, silakan Bang. Oke, sebenarnya saya tuh masuk Islam, masuk Katolik ini, saya nggak pikir-pikir panjang dulu. Saya bilang dulu ke Ustadz, saya ikut kajian waktu itu. Kata Ustadznya sama yang dibilangkan sama Ustadz Musa tadi. Mungkin itu hanyalah setan yang menyerupai Tuhan Yesus. Bilangnya coba gitu doang. Kamu bilangnya tuh harus memperbanyak lagi ibadah kepada Allah, terus rajin sholat, jangan ditinggalkan, katanya gitu. Waktu itu hati saya gimana ya, saya merasa nyaman dengan agama Katolik ini. Saya merasa waktu itu saya pergi ke gereja sendirian. Saya gak bilang ke ibu saya, cuma sendiri. Saya gak tahu apa-apa, ibadah gak tahu gimana. Saya nekat waktu itu kelas 3 kalau gak salah. Saya nekat pergi. Ternyata indah ya, nyaman, adem gitu. Nah, waktu itu saya meyakinkan bahwa saya mau pindah ke agama ini gitu. Dari foto yang tadi emang benar, rambutnya gondrong kalau gak salah. Saya ketemunya tuh dia datang dari sebuah bukitnya tuh bercahaya sama ini, terus datang 2 malaikat baru
Tuhan Yesus datang bersama saya, bilang ke saya, ikutilah aku. Terus aku bilang, aku nggak mau ikuti kamu. Kamu tuh Tuhannya Kristen. Aku Muslim. Waktu itu bilang gitu. Kalau kamu ingin jalannya yang benar, ikutilah aku. Aku adalah Tuhan. Katanya gitu, Bang. Oke. Belum beres kali itu. Tuhan, 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 hantu berarti harusnya. Kalau sekarang tetap di mana imannya? Katolik ya, Bang Marcel? Katolik. Suaranya kurang keras, Akhi. Mungkin beliau tidak dengar. Udah berapa lama di Katolik itu, Bang? Saya dibaptis tuh kelas 1 SMK. Sekarang saya kelas 3. Keluarga tahu nggak? Keluarga udah tahu. Aman ya, nggak apa-apa kan? Awal-awalnya tuh marah, pengen diusir dari rumah, tapi untungnya ibu saya tuh menerima gitu. Tapi ayah saya masih benci sama saya. Iyalah, karena itu kan apa ya? Ya. Ya itulah seperti itu. Tapi sekarang udah mantap gitu ya? Udah mantap sekarang. Nggak akan balik lagi, yakin? Yakin? Apa yang Sangat-sangat. bikin kamu yakin? Aku pernah baca dalam. Aku pengen tahu dulu kenapa saya pindah ini. Penjelasannya dari surat An-Nahl ayat 51 sama surat apa ya? Aku lupa lagi di Al-Quran. Itu dulu deh, surat An-Nahl ayat 51. Bunyinya? Aduh, bentar, aku artinya dulu. Aku lupa lagi. Udah lama. Astaga. Dan Yesus maafin aku. An-Nahl ayat. Oke, bentar ya Bang. Mana ya An-Nahl? Nah. Aku bacakan artinya saja. Karena tapi masih bisa Al-Quran. Bentar, An-Nahl ayat 51 mana ya? Masih bisa baca ya? Masih, tapi masih mana ya? Oke. Kita saja rohnya itu coba. Wa qala Allahu la tatakhidu ilahaini bentar. Ilahaini isnaini. Innama huwa illahu wahidun fa iyaya farhabun. Yang artinya, dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia, Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Nah itu. Terus penjelasannya dari ayat itu? Iya, penjelasannya gini ya. Mana tadi? Aduh. Astaga. Gini, penjelasannya kan di sini dijelaskan janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Kenapa harus ada kata hanyalah Dia? Kalau hanyalah Dia berarti ini merujuknya ke dua Tuhan ini dong. Karena terus selanjutannya maka hendaklah kepadaku ini baru merujuknya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, kenapa harus ada kata Dia adalah Tuhan yang Maha Esa? Itu. Merujuk ke orang kedua gitu ya. Ya, gitu. Terus? Udah sih gitu aja. Bentar. Apa lagi ya? Udah lama gak tahu lagi cuy. Kata dia di dalam Al-Quran tuh banyak. Iya, saya tahu banyak. Tapi kan dia tuh merujuknya bukan ke bentar. Mana lagi Tuhan? Dialah Allah, dialah Allah. Allah itu selalu berkata, ya karena memang grammar dan kosakata bahasa Arab itu ya, itu sangat tinggi, sangat kaya dengan grammar dan kosakata. Ketika bahasa Indonesia tidak mampu menyerapnya dengan sempurna, maka ketika dia belajar sendiri, maka gurunya lah syaitan.
Nah, di sini maka ketika Akhi Ardiansa dan guru-guru kami yang lainnya mengatakan bahasanya terjemahan itu bukanlah Al-Quran, itu benar adanya. Karena apa? Bahasa Arab, bahasa Al-Quran dengan bahasa Indonesia itu berbeda. Karena bahasa Indonesia tidak dapat menjangkau dengan sempurna. Jangankan bahasa bahasa Al-Quran dengan bahasa yang bahasa lain, sesama bahasa Arab saja, ya, bahasa Arab hari-hari dengan bahasa Al-Quran itu berbeda. Karena memang bahasa Quran itu bahasa filsafat, ya, bahasa filsafat yang disyairkan, sehingga Nabi itu pun ketika bersama dengan para sahabat pun banyak mereka kebingungan, sehingga Nabi menjelaskan, itulah yang dikatakan hadis gitu. Jadi oke, silakan Nafi yang lain ditambahi. Nggak ada, turun dia. Bang Ardi, monitor Bang Ardiansa. Bang, siapa tadi? Marcel ya? Iya. Jadi minoritas itu kan nggak enak. Abang kan udah enak nih sebenarnya di mayoritas. Kok cari penyakit gitu loh? Kamu akan dibenci gitu loh ketika sesuai permintaan kata Yesus kan, kamu akan dibenci karena namaku. Kenapa itu? Kan udah enak di sana. Ya udah enak di sini, Bang. Terus kenapa pindah? Iya, saya udah enak, udah nyaman di agama Katolik. Gini ya, Bang. Ketika saya di Islam, saya benar-benar males ibadah. Saya males sholat, sholat pun harus disuruh-suruh dulu, harus dibentak-bentak sama orang tua. Itu kamu berarti Ya, itu. mencari yang enak menurut pribadimu. Iya kan? Betul. Kayak Hanjo tuh, nyari yang enak-enak doang. Ya, Jo. Sabar bro. Ini kan Bro Marcel ini yang diinterogasi. Oh iya, Marcel salah. Oh, jadi bisa. Gimana Marcel? Kamu umur berapa sih Marcel? Sekarang 17 mau ke 18. Oh, masih muda banget ya. Iya. Tapi udah Saya- berani mengambil keputusan yang sangat besar ya. Iya. Kan saya yakin. Kayak gitu aja sih, Bang. Jadi brother, jadi Anda yakin pasti masuk surga? Saya yakin. Yakin. Lalu bagaimana ketika ada ayat yang mengatakan begini di dalam Markus 9 nomor 49. Setiap orang akan digarami dengan api neraka yang menyala-nyala bagi mereka. Nah, itu bagaimana? Itu setiap orang itu. Setiap. Gimana coba? Coba ulang lagi, Bang. Markus 9 nomor 49 coba baca. Oke, bentar. Kita baku mana ya? Astaga. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Tadi Markus berapa? Pak. Markus 9:49. Markus 9:49. Bentar. Tapi bukan gara-gara Indomie kan? Marcel. Marcel. Lagi nyari. Kalau saya nebak ini dulu paling sekolah pacaran sama anak perempuan Kristen paling. Tergila-gila dia. Aduh, dia jatuh. Mungkin gara-gara Super Mie kali bang Indomie. Jo. Bukan, kalau yang anak-anak muda seperti itu bukan akhi. Biasanya pacaran sama anak-anak waktu kan masa-masa puber itu kan, SMP itu pacar-pacaran mereka, sehingga perempuan itu memberikan syarat, ya, memberikan syarat, aku mau jadi pacarmu,
Ya, aku mau sama kau, tapi syaratnya kau harus menjadi Kristen. Nah, itu begitu. Enggak lah, itu pikiran. Oh, Anda Kristen ya, bro? Hah? Anda Kristen? Iya. Oh, Kristen. Oh, ini Hanzo kah? Oh, alah, Hanzo. supir bajai ternyata. Oh, jadilah supir bajai. Saya serahkan pada Aki Fandi atau Aki Ardiansa. Kalau supir bajai malas saya. Nah, Ini pada kemana nih, Jo? tahu bang. Pandi kemana? Bang Ardi tidur. Oh, dia terkejut dengan Markus 9:49 itu. Setiap orang akan digarami dengan api neraka. Bro Hanzo, Hmm. boleh saya sampaikan sedikit ya. Ternyata orang-orang menurut Bible, orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka maupun ke dalam surga itu sudah ditentukan dari semenjak awal mula, sebelum dunia ini ada dan sebelum semuanya itu diciptakan lalu ada. Ya, namanya buku kehidupan. Karena dengan jelas di sana dikatakan bahwasanya di dalam wahyu itu akan banyak kitab-kitab dibuka, dan jikalau ada salah satu kitab itu dibuka dan tidaklah dijumpai namanya di buku kehidupan buku kehidupan, maka niscaya dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ternyata apabila mana orang Kristen ini sekalipun menyalibkan Yesus itu berjuta-juta kali sekalipun, kalau toh pada endingnya orang Kristen ini tidaklah tertulis namanya di buku kehidupan, maka mustahil dia masuk surga. Betul. Nah, Setuju. oke. Nah, sedangkan Paulus sendiri di dalam 1 Korintus, nanti saya cari ayatnya, di dalam 1 Korintus di sana dikatakan, Paulus sendiri juga ragu dan berkata, "Ya Tuhan, aku bermohon kepadamu, jikalaulah dapat sekiranya masukkanlah kawan-kawanku sepekerjaan denganku dan sepenginjilan denganku dan yang selalu bersama-sama denganku, satu pekerjaan denganku, masukkanlah juga mereka ke buku kehidupan yang telah engkau tulis, agar mereka pun dapat bangkit bersama Kristus." Nah, sedangkan Paulus sendiri ragu. Bahkan Paulus menurut Bible dikatakan di Kisah Para Rasul, di Kisah Para Rasul 16, Kisah Para Rasul, nanti saya cari, saya lupa, tapi bunyinya nanti saya cari. Tapi saya ingat bunyinya seperti ini. Paulus itu bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Sepulang dia dari Turki, ya, lalu dia masuk ke Yerusalem, masuk ke Palestina, dia disambut oleh para imam-imam, oleh para tua-tua, dan ditegurnya, disidang di sana, dan diperintahkannya untuk bertaubat dan menahirkan dirinya. Ya, lalu dia pergi ke bait suci untuk menahirkan dirinya dan memberikan persembahan. Nah, jikalaulah benar, tidaklah perlu dengan kematian Yesus itu setelah ia terjadi, maka tidak perlu lagi melakukan persembahan ataupun kurban. Ya, pengorbanan itu sudah selesai dengan matinya Yesus di kayu salib. Namun mengapa Paulus mengadakan kurban di bait suci, mengadakan persembahan di bait suci? Bukankah dia sendiri yang telah membatalkan itu semua dan mengajarkan bahwasanya tidak perlu bersunat, tidak perlu berkurban, sebab dengan matinya Yesus di kayu salib telah menyempurnakan umat manusia untuk masuk ke dalam surga bagi siapa yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di sini dia bertobat. Cemana itu? Silakan. Di prank nampaknya orang Kristen sama Paulus ini. Silakan. Enggak lah, Anda salah memahami ayat aja itu. Bukan gitu poinnya, bro. Silakan Bro Marcel, tadi mau melanjutkan apa itu narasinya? Tadi apa katanya tuh, yang Markus kan? Ya, Bang Ardi nanti dilanjut ya Bang Ardi ya, Bang Ardiansyah. Silakan Marcel. Di sini disebutkan sebenarnya setiap
pengikutku akan diuji dengan kesusahan yang Oke, oke. gitu kan. Rasanya seperti panas. Aduh, bentar. Saya ini dari Alkitab yang di online. Soalnya Alkitab aku kayaknya di rumah sebelah. Bentar. Maaf kalau kepental. Saya keluar dulu bentar. Iya, Bang Kembuan, selamat sore Bang Kembuan. Apa kabar? Bang Kembuan, monitor Bang Kembuan, mute-nya dibuka. Ini masih ada orang-orang yang membuat Yesus sebagai nama Tuhannya. Silakan Bang Kembuan. Si Hanzo ini, Mr. Hans. Ya, Mr. Hans, kenapa Anda percaya sebagai Yesus adalah Tuhan Anda? Karena hanya dia satu-satunya juru selamat, tidak ada yang buat lain. Suaranya kurang jelas. Hah? Ya, udah? Ya, silakan Pak Hans. Ya karena tidak ada lagi juru selamat lainnya, Bang. Ya satu-satunya dia yang bisa menyelamatkan manusia dari neraka. Aja sih, gampang. Kenapa Anda percaya Yesus adalah Tuhan? Ya karena dari apa yang diajarkan, dari apa yang dia janjikan, itu adalah iman kami di sana, Bang. Barang siapa Saya juga percayakan. Kristen. Saya juga Kristen. Coba Anda baca di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Dia kan bilang begini, Bapa kami yang di sorga. Yang di sorga cuma ada Bapa kami. Ya. Yesus nggak ada di sorga, Pak. Yahweh nggak ada di sorga. Kenapa Anda meyakinkan bahwa Yesus ada di sorga? Sedangkan itu Bapa adalah nama pribadi. Kalau kaminya Kami baru baca. sebutan. Bacanya nggak lengkap, banyak ayat yang mengatakan. Aku bisa sebutkan 3 ayat ya. Yang pertama, Yesus bilang, aku dan Bapa satu. Yang kedua, segala yang Bapa miliki itu milikku juga. Yang ketiga, apa yang dikerjakan Bapa itu yang aku kerjakan. Itu 3 ayat yang cukup kuat Ya. menyatakan bahwa dia itu satu hakikat dengan Bapa. Tapi bukan Yesus, Pak. Yesus itu nama dari iblis. Dari Lalu, hello. ini aliran baru nih, Bapak ini. Ya, bukan aliran baru, itu udah ada sejak semula. Tapi Aku kenapa tahu di nih, flash? Bapak ini saksi Yehova kan? Saksi Yehova tidak percaya Bapa kami dan Roh Kudus, Pak. Lalu ajaran apa nih Bapak nih? Nah, itulah kita ini menjelaskan kebenaran. Father in heaven, not Father at home gitu ya. Jadi Anda harus, Oke, paham. Udah tahu Yahwisme Bapak. makanya saya ajarin ke Kristen-Kristen di Indonesia, kembalilah kepada Bapa kami yang di sorga, bukan Yahweh, bukan Yesus, karena itu semua manusia-manusia yang nggak bertanggung jawab, Ini hanya biar Bapak mencari jelas. uang. Jangan Bapak dipotong ini dulu. Ajarannya apa? Gereja di mana gitu loh. Baru Bapak Nah. narasi. Kalau Bapak nggak punya gereja, berarti Bapak penumpang gelap. Nah, Bapak lagi bicara gereja. Di mana di Alkitab Bapak disuruh ke Nah, ini gereja? alirannya si Michael dan ini nih, Marsion ya. Bapak Marsion sebenarnya cabang dari baru. Bapak dari gereja mana? Kalau saya jelas, Betani. Jelas. Betani. Betani kan dia bilang Allah adalah Tuhannya dia. Kenapa Betani mencuri Nggak ada bilang Tuhannya agama lain? Nggak Apa pakai nggak kata itu cukup? pun nggak masalah. Ya buat Itu Anda hanya, karena hanya itu apa penerjemahan aja. nah, betul. Kalau terjemahan yang benar, Bapa kami yang ada di dalam sorga, kuduskanlah namamu. Sudahkah Anda kuduskan nama Bapa itu? Pasti tidak. Loh, dari mana Anda tahu saya tidak? Nih, Ke sorga hanya butuh satu nama, yaitu Bapa kami yang di sorga. Di luar Bapa itu adalah sia-sia. Pernah berarti dengar Anda nggak nggak itu? tahu arti nama Yosua. Yosua itu apa nggak tahu Anda ya?
itu Israel. Bapak orang Israel atau orang Indonesia? Gak gitu konsepnya. Yesus datang tidak bawa agama. Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang yang percaya pada Dia. Sekarang saya tanya ke Bapak, yang katakan Yesus itu siapa itu, Pak? Maksudnya? Apa Tuhan sendiri yang ngomong itu? Iya. Di mana ayatnya? Tadi kan saya udah bilang Bapa kami yang di sorga. Bapak Kan doa sendiri yang Bapa ngaku. kami. Itu doa Bapa kami yang ngajar siapa? Yesus kan? Roh Kudus, bukan Roh Kudus. manusia. Iya, Mana baca katanya? dong ayat. Itu Yesus Baca loh dong. yang ngajar doa Bapa kami. Yesus itu nama dari Konstantin, Pak, dari Paus. Aduh, data dari Ada mana? harus belajar sejarah, Pak. Apa data literatur Anda apa? Buka aja di internet, ya kan? Aduh, Kenapa kita internet. mesti itu? Repot kalau gitu, Sekarang, Pak, sekarang sekolah nggak terlalu penting. Google itu sangat pinter, Pak. Oh, Google. Iya, iya, iya. Betul. Jadi jangan Ya, anggap repot enteng kalau itu pakai Google. Google, Pak. Google ada semua di situ, Iman Pak. itu bukan pakai Google, Pak. Iman itu pakai Alkitab. Pakai Kalau firman saya Tuhan. lihat, Firman Tuhan saya iya lihat dan Anda ini, amin. saya lihat Anda ini bukan orang sorga, tapi orang iblis. Karena apa? Melawan terus. Masa Nah, Bapak kami karena Anda Bapak lawan? ini tidak sesuai dengan kaidah yang Tidak sesuai harusnya dengan dijalankan. organisasi. Enggak, Bapak ini Betania. aneh. Ditanya gereja aja nggak bisa. Terus Bapak Tadi mau saya sosok tanya, narasikan tadi sosok saya tanya. Kristen. Anda ini palsu. Jangan dipotong, Pak. Jangan dipotong dulu. Di mana ayatnya Bapak disuruh ke gereja? Tolong buka. Ada nggak ayatnya? Di atas batu karang inilah gitu kan. Terus yang disuruh Di batu mendirikan karang itu apa? Gereja kah? Ya itulah, masa Bapak nggak tahu. Sekarang ini Bapak Kan lagi inilah. ngobrol sama Bapak ini di ibadahnya di mana gitu loh. ibadah saya di rumah, Nah tadi mau di bilang gereja, kafe, terus diralat. di hotel. Bapak ini nggak jelas, abu-abu. Kok nggak jelas? Yang jelas Jelas. itu Bapak kami yang di sorga. Bapak Yang di ini luar ngaku-ngaku. Bapak itu adalah sia-sia. Bapak ini ngaku-ngaku. Bapak dibaptis nggak? Dibaptis dong. Siapa yang Bapak baptis? dibaptis. Siapa yang Siapa yang baptis? baptis Anda? Siapa yang baptis Anda? Baptis yang saya baptis ya pendeta saya. Pendetanya gerejanya di mana? Dulu saya masih percaya Gerejanya di itu. mana? Kok Anda kayak polisi? Oh iya dong. Biar enak gitu. Nggak loh. boleh. Bisa jawab nggak? Kalau orang bohong, dia akan gelagapan. Saya Enggak, tadi- sebentar, saya potong sebentar ya. Saya sebentar Pak Kembuan ya. Saya tadi sebenarnya ngomong-ngomong sama Hansu. Hansu kenapa tadi ngetik di bawah la baik Allahu bal baik? Kenapa Hansu? Mana? Hah? Bukan di Komal ini kayaknya. Iya, bukan di Komal ini. Pakai akun lain. Kenapa tadi ngetik gitu? Bukannya itu Artinya? penghinaan. Mina di mana? Hubal. Kok diganti-ganti? Padahal la baik Allahumma la baik kan gitu kan? Kenapa kok diganti hubal? Kenapa? Ah, salah typo aja. Ya Oh, kan enggak. Lalu tendensinya. Enggak, Gila. hubal itu. Enggak, itu hubal itu. Jadi Hanzo ini kayaknya baik di depan tapi di belakang tuh bajingan gitu loh. Oh, memang kalau keturunan Iya, oh. Yesus begitu suka Kalau berbohong. kalau Hanzo ketemu saya ya saya di depannya baik, tapi ketika Hanzo noleh ke belakang saya sikat itu kepalanya. Iya. Itu. Saya berani itu. Bahkan ketika Hanzo sekarang share lokasi saya datang ke rumahnya. Iya, Heeh. Saya datengin sendiri saya. gitu. Iya. Karena dia sudah menghina la baik Allahumma la baik diganti sama dia la baik Allah hubal la baik ya gitu. Itu berbahaya itu. Ya itu menghina gitu loh. Maksudnya gini loh, maksudnya kita diskusi lintas agama ya diskusi yang kita serang itu hanya argumentasi kita. Jangan menghujat gitu loh. Saya nggak terima kalau ada Hanzo itu Jangan ngetik baper. di bawah, Kalian ya. ngetik Kalian- di bawah. Kalian. Diam dulu, kalian diam dulu. Bahkan Diam dulu. Kau di sini jadi pembantu Hanzo. Saya jadi majikanmu di sini. Kau jadi pembantu di sini. Kau akan nurut sama majikanmu gitu loh. Diam dulu. Ya. Saya jujur terus terang kaget gitu loh lihat Hanzo yang sejauh ini diskusi sama saya enak, ketawa-ketawa gitu kan, santai gitu kan. Kok ternyata dia ngetik di bawah pakai akun lain. lah Diam dulu ya. Pakai akun lain dia ngetik la baik Allah hubal.
Hubal itu kok bisa-bisanya Hubal jadi Humma? Humma jadi Hubal. Padahal huruf B dan huruf M itu jaraknya itu ada terpisah huruf N. Hubal. Humma itu nggak ada L-nya. Humma A sama L itu jaraknya adalah A sebelahnya caps lock, L itu pojok paling kanan. Kok bisa-bisanya si Hansu ngeles baca itu salah ketik. Gini loh, kita di sini dengerin Hansu ya. Saya ini bukan orang goblok, Zo. Bahkan pendidikanmu itu jauh di bawah saya gitu loh. Kalau saya mau menghina kamu itu saya bisa menghina kamu dengan penghinaan yang lebih apa ya? Lebih tajam gitu loh. Kalau saya bilang kau itu bukan orang pendidikan, kau tuh jauh pendidikannya di bawah saya tuh jauh sekali, Hanzo. Kalau saya mau sombong kepada kamu. Ya. Kalau kau mengakui dan minta maaf, ya jangan diulangi lagi. Kan gitu kan, enak kan kita kan, umat Islam tuh enak gitu loh. Tapi kalau kau nggak mengakui, kamu nih jangan baper ya. kan? Jangan baper kan, matamu itu jangan baper, matamu itu yo. Kita selama ini nggak pernah loh itu, selama ini apalagi di depanmu, baik itu di depan maupun di belakangmu, kita nggak pernah memulai duluan. Kita hanya membalas apa yang telah dilontarkan oleh teman-teman Kristen, ya kan? Kita diskusi buka komal, open cam, buka wajah. Bahkan ketika ada yang menuntut kami, dengerin Hansu ya, ada yang menuntut kami dilaporkan ke polisi, kemudian kita debat di pengadilan. Jangankan ya, jangankan. Udah nggak usah diskusi kalau baper, Ardi. Justru kalau kamu nggak bisa diskusi, ya nggak usah menghujat. Kenapa kau menghujat coba? Ayo. Kita menghujat. Loh, lah kamu nulis labaik Allah. Yang kamu tahu tulis itu siapa yang nulis? Yang kamu tulis itu Allah. Hubal. Gitu loh. Kau nggak usah ngeles lah. Kita bukan orang goblok kok, Zo. Udahlah, kau nggak usah ngeles. Gitu loh. Kau tadi bilang salah ketik. Kau tadi bilang begitu loh. Salah ketik gitu kan. Kalau kau mau jadi orang, Zo, kalau kau mau jadi orang yang dihargai, minimal itu hargai juga orang lain gitu loh. Aku paham di atas, aku di atas tadi kan di koma lain. Terus dia ngetik di bawah, la baik Allah. Loh. Gimana? Kenapa kitabmu mengambil nama Allah yang tulisannya A? Kenapa ketika ngambil nggak kau tulis OLLOH? Kenapa? Kenapa? Bajingan. Woi bajingan. Minta maaf Hanso. Woi bajingan. Ini memang baper dia. Baper matamu. Coba tanya ke teman muslim di sini. Coba. Saya mau tanya ke teman muslim di sini. Ada nggak yang baper di sini ketika kalau menghina Kristen Ya, boleh. aku jawab Bang Ardi boleh. Ya, Aku silakan. jawab izin Bang Silakan, Ardi. Kalau silakan. aku nggak baper, tapi kalau Hanso aku temui, ku jajar dengan pendetanya 10, ku tampar semua mulutnya. tuh. Kalian menghina Yesus tiap hari. Kapan saya menghina Yesus? Coba buktikan saya menghina Yesus. Buktikan. Komal ini tadi, yang mana Yesus? Buktikan. Mana buktinya? Buktikan. Jangan Ya, di-mute. iya buktikan. Komal ini tadi juga. Sebelum kau ke komal ini, ya dengerin. Sebelum kau ke komal ini, kamu sudah mengetik di komal yang lain, kau mengetik labaik ketikan Allah. Itu betul nggak ketikan? Loh gimana sih? Kenapa Labaik baper karena ketikan gitu? labaik Allah hubal labaik. Kau tadi bilang bahwasanya itu salah ketik. Kau barusan bilang begitu. Kenapa ketikan? Memang salah nggak ketikannya? Memang begitu Loh. bunyinya? Emang bunyinya begitu? Bunyinya gitu nggak? Emang bunyinya begitu? Kan nggak gitu, berarti salah kan? Loh, lah ya berarti kau sengaja menyalahkan juga. kan? Sengaja menyalahkan kan? Makanya jangan baper. Ardi. Loh, bukan baper Kalau ini, masih Zul. baper, gak Zul. usah sok-sokan naik. Dengerin. Tanya dulu Ardi, Dengerin. Allah di situ yang Si dimaksud Jeff Tuhan Colby kamu ini dikirim ke neraka aja. Udah kirim ke neraka si Jeff Colby. Gini loh, kami umat Islam ya, dengerin Hanzo ya. Kami umat Islam itu tidak pernah takut, Zo. Dengerin Zo ya. Baper. Dengerin Zo. Bahkan ketika kau melaporkan saya ke polisi, saya akan memenuhi panggilan polisi
ya, dengerin. Kabur, dasar kau, ha? Pecundang kau, pecundang. Pecundang kau. Si Hanzo itu teman-teman ya, itu baik ketika diskusi di depan. Di depan baik. Tapi di belakang dia bajingan dia. Bajingan dia. Saya udah tahu sejak lama sebenarnya. Saya diem gitu loh. Tapi di bawah dia ngetik la baik Allah, hubal la baik matamu. Saya kalau yang dihina adalah saya. Oh Ardiansa kau kuculuk, saya terima. Ardiansa kau tolol, saya terima. Santai saya. Bahkan wajah saya berseri-seri ketika ada orang yang bilang saya ini bodoh, kuculuk. Ini wajah saya masih oke lah, berseri-seri. Tapi ketika kau hina Allah kami, ketika kau hina Tuhan kami, kau ada di depan saya, ya dengerin ya. Kau ada di depan saya, gigi gerahammu saya cabut. Ingat itu ya. Gigi gerahammu saya cabut. Kalau kau mau diskusi dengan baik, serang narasi saya. Serang narasi saya, patahkan pakai data. Tapi kalau kau sudah menyerang-nyerang Allah Subhanahu wa taala, gigi gerahammu dan kepalamu yang notabene menghadap ke depan bisa saya hadapkan ke samping. Caranya gimana? Saya tampar mukamu Hanzo. Kau jangan macam-macam sama umat Islam, gitu loh. Jangan menghujat. Kita diskusi yang baik aja, gitu loh. Kita diskusi yang enak, gitu loh. Bahkan ketika kau melaporkan saya ke polisi, kemudian saya dipanggil ke pengadilan, saya akan debat pendetamu. Jangankan kamu ya, Jeki Sembiring kau suruh datang, ya pendetamu kan, pastormu kan. Jeki Sembiring kau suruh datang, saya tampol nanti Jeki Sembiring pakai data juga. Saya nggak akan pernah takut. Lanjut yang lain. Maaf ya teman-teman, maaf ya Bang Fandi. Saya emosi ketika Allah saya dihina. Ingat itu ya. Saya emosi ketika Allah saya dihina. Ketika saya yang dihina, saya akan senyum santai. Mohon maaf ya Bang Fandi, mohon maaf. Lanjut Bang Kembuan. Ya, silakan Bang Kembuan. Ya, jadi sebelum saya serahkan ke Bang Kembuan, sekali lagi kami sering mengingatkan kepada kawan-kawan Kristen yang typing di bawah, yang naik di komal diskusi untuk mengutarakan kebencian berdasarkan ketidaktahuan. Saran saya lebih baik dihentikan, karena orang-orang seperti itu akan kami buang di tong sampah. Yang pertama, kami akan blokir, setelah itu kami bisukan akun mereka. Jadi untuk kawan-kawan Kristen, sekali lagi saya sampaikan, mending bertanya daripada mengutarakan kebencian berdasarkan ketidaktahuan. Mending bertanya. Nah, ada statement di bawah tadi Bro Jeff Colby mengatakan bahwa jangan berteman. Kawan saya pendeta, pastor, ini WhatsApp-nya di saya banyak kali nih Bang Jeff. Saya berteman sama mereka. Mereka kalau ada yang hendak mereka pertanyakan tentang Islam, mereka mohon maaf dulu, mohon maaf Dinda. Saya boleh bertanya apakah ini benar, seperti ini benar? Dan saya jawab, insya Allah saya bisa jawab. Coba banyak kawan saya pendeta, pastor, nggak ada yang seperti typingannya Hanzo tadi itu. Seperti itu loh teman-teman. Jadi untuk Hanzo, saya hargai kamu Hanzo kalau naik di komal saya, tetapi tolong jagalah caranya bertutur kata. Karena ada istilah, karena mulut itu badan binasa. Silakan lanjut yang lain. Alumni atau Valentino silakan, Kembuan silakan. Ayo silakan, teman-teman jangan lupa di tap-tap layar ya, biar komalnya kuat. Support di tap-tap layar teman-teman. Ini siapa dulu Valentino nih, siapa nih? Ya sapa dulu, saya di luar. Oh, iya. Halo, selamat sore Valentino. Ya, sore. Dari Muslim, Kristen, Katolik? Ya, saya Kristen. Udah ketemu juga sama si abang ini yang tadi yang ngomong. Yang mana? Yang tadi ngancam-ngancam itu, siapa namanya lupa? Yang akhirnya Hanzo. Ya, ke apa namanya tadi itu? Akhirnya Ustadz yang apa tuh yang jawab jadinya. Saya bilang senang. Bukan berarti yang penting kepala dingin, jangan emosi-emosi. Iya. Iya, tadi saya dengar tadi siapa tadi itu juga apa namanya? Saya sebenarnya lebih mundur sih karena udah udah lihat kayak gini nggak enak dengarnya, jadi panas-panasan Pak.
Ada yang ada yang mau ditanyain atau apa Pak? Di sharing. Nggak apa-apa. Apa Pak? Ya, ada yang mau disampaikan atau apa? Nggak ada. Ya saya lebih baik mundur lah karena kalimatnya nggak pernah memberkati gitu loh, ngancam-ngancam nggak enak. Siapa yang ngancem-ngancem? Ya tadi lah dengar udah lah Bang, aku mundur aja lah nggak apa-apa. Kenapa begitu Bang Valentino? Gak apa-apa, lanjut aja Bang. Tadi tuh untuk Anzo, karena Anzo kan sudah keterlaluan, sudah kelewatan. Jadi kami harus ada teguran begitu sama Bang Anzo, gitu Bang. Kalau orang beradab di komunitas kami ini, kalau Kristen yang beradab, kami lebih beradab loh Bang. Nah, Kami akan lebih beradab. aku lihat Kalau Kristen baik, kami akan lebih baik. Gitu loh Bang. aku Silakan mundur, Bang. mundur aja lah mundur. Ya biarin aja lah. Ya udah Bang, silakan Bang. Nggak ada enaknya, ribut mulu bahasanya. Mundur dulu. Baik-baik kok. Nah enggak lah, mundur dulu Bang ya. Sorry Bang. Oh iya. Tadi enak mau ngomong. Silakan Bang. Nah. Ini oten-oten mau naik jadi ini takut Pak. Ayo teman-teman, ada yang mau naik nggak? Naikkan kawan-kawan Muslim, alumni naikkan semua kawan-kawan Atau muslim aja. Itu Bang Her. Assalamualaikum Bang Pandi, Bang Ari. Waalaikumsalam. Ya maaf, aku bawa emosi tadi. Bener aku bener emosi dengan Bang Hazo tadi. Iya, kebanyakan yang ngeles mereka itu. Iya. Omongan nggak berdata, nggak ada data, nggak ada yang dipertanggungjawabkan. Assalamualaikum Bang. Naikkan aja semua. Waalaikumsalam. Alumni naikkan aja yang minta naik itu. Nanti diturunkan sebentar kalau ada kawan-kawan Kristen. Ya, Akan gantian aja Bang Pandi, nggak apa-apa kalau aku Mau naik. itu Bang. Tadi itu si Anzo Bang. Itu juga pernah di Komal yang lain juga. Memang di grupnya Oten emang dia tuh memang menghujat sama. Menghujat semua itu. Si Hanzo, si Aletea, si Agatha, itu menghujat semua. Percuma mau dibaikin bagaimanapun dia pikir katanya Unirifa juga menghujat. Bang Ardi juga suka penghujat katanya. Lah, menghujat dari mana? Saya kalau ke Komal-Komal Muslim, saya bilang nggak pernah yang ada yang namanya menghujat. Kalau emang sesuai data apa yang kita bacakan, ya begitu adanya. Kalian mau ngeles bagaimanapun, ya kalian yang salah. Karena apa? Orang tertera di Alkitab kalian kok. Alkitab juga nyolong bahasa Alkitabnya, saya bilang gitu aja. Mereka itu begitu Bang, percuma Bang. Mau diskusi, nggak ada yang pinter. Oten itu nggak ada yang pinter, nggak ada. Bahkan ayatnya sendiri aja ditolak Bang, ada. Bingung kan? Mestinya diskusi itu kan berdasarkan data, berdasarkan apa yang tertulis di kitab suci, katanya suci bagi kalian, bagi mereka itu yang kita bahas harusnya itu yang harus. Ya wajar lah, saya bilang Bang Ardi marah itu, Bang Ardi yang marah tuh ya saya wajar, saya bilang wajar. Karena apa? Mereka itu udah nyeleneh kalau udah ngomong itu, apalagi ngebahas-bahas surat Al-Quran, bahas-bahas hadis. Itu nggak pakai ilmu, tapi ya begitu Oten. Orang-orang kepanasan semua. Tapi ya otak mereka itu mencari kebobrokan di Al-Quran kita, tapi nggak ketemu. Itu makanya mereka itu cari selah-selah yang buat rusuh di luar data. Ayo kita buka data mana Injil Isa itu yang diturunkan Allah. Ayo. Jangan ngomong-ngomong gitu. Itu sesembahan kami. Jangan dibawa kayak gitu ngomongnya. Bahasanya itu lembut dikit, Mas. Kau ucapin saja itu sudah mirip-mirip mulutmu. Iya, bahasanya jangan kayak gitu. Bahasanya tuh yang sopan dikit kamu. Izin dulu, yang lain di mute dulu ya, saya ambil alih dulu izin. Saya turun aja Bang, saya nyimak aja Bang ya, makasih Bang. Bang Denny coba ya. Halo Bang Fandi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fandi. Mana yang diturunkan? Ya Ibu. Mana yang diturunkan Allah itu? Ya Denny pelan-pelan Denny, kamu bisa diskusi atau tidak? Ini boleh tidak lama. Tunjukkan sekarang mana Ardensa. Ya nanti ku jajar dirimu dengan pendetamu, ku tampar semua itu berdua kamu dengan pendetamu. Mau kau saya buat begitu? Kamu mau saya buat begitu?
Saya tempel kamu dengan pendetamu terus saya tampar. Kamu diam dulu. Nanti saya blokir. Enggak diam saya blokir. Gimana? Pilih. Blokir. Pilih Diam coba. saja dulu, mulutmu saja miring-miring itu sebut nama Diam Allah. dulu, Denny, babi kau Denny. Udah. Buang aja. Mohon maaf ya. Izin kawan-kawan Kristen saya sampaikan lagi kepada kawan-kawan Kristen. Ketika kawan-kawan Kristen itu menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan, tempatnya di tempat sampah. Sekali lagi saya ulangi. Sebelum saya ulangi, teman-teman izin di tap-tap layar ya biar komalnya kuat. Kawan-kawan Kristen yang mengutarakan kebencian berdasarkan ketidaktahuan. Assalamualaikum. Ustaz Fatur Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, saya lanjut ya. Untuk kawan-kawan Kristen, ingat ya, ketika kawan-kawan Kristen itu beradab, maka kami lebih beradab. Ketika kawan-kawan Kristen itu baik, maka kami akan lebih baik. Kami itu tidak keberatan ketika kawan